Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alim Dama Wicaksono dengan NIM 23115693. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya mengenai data IoT pada sistem Smart Office. Nah, jadi bayangin sebuah kantor yang lampunya itu tetap hidup atau menyala, padahal ruangannya itu sepi atau kosong. Bisa juga AC-nya sangat dingin, padahal hanya ada satu orang di dalam kantor pada waktu itu. Nah, itu adalah pemborosan energi yang cukup besar ya. Jadi tujuan analisis saya adalah untuk melihat pola perilaku karyawan dan memberikan rekomendasi agar kantor ini bisa lebih berhemat energi, namun juga tetap nyaman bagi siapapun yang bekerja di dalamnya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan datasetnya terlebih dahulu. Jadi data yang saya gunakan ini berasal dari sensor yang dipasang di kantor ya. Jadi sensor ini mencatat aktivitas di tiap jamnya. Nah, ada 3 hal utama yang kita pantau. Yang pertama yaitu okupansi atau jumlah orang. Yang kedua itu ada temperatur atau suhu ruangan. Dan yang ketiga itu light atau intensitas cahayanya. Nah, di sini sudah ada persiapan data atau load and cleaning. Di sini saya memastikan data ini bersih dari baris kosong agar hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini sudah saya load datanya. Di sini ada room ID, okupansi, temperatur dan juga light-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian A, yaitu visualisasi tren kehadiran. Di sini saya sudah membuat kode untuk memvisualisasikan berapa sih orang-orang itu ramai atau sepi pada jam-jam tertentu. Nah, di sini sudah saya visualisasikan. Oke, teman-teman, jadi bisa kita lihat di sini. Jadi pola peningkatannya itu terjadi mulai dari jam 9. Nah, puncaknya itu ada di jam 11 pagi. Kantor itu mulai ramai terisi penuh dalam waktu 3 jam saat kantor dibuka. Nah, namun di sini kita bisa kita lihat di jam 12 sampai jam 2 itu terjadi penurunan kehadiran. Tapi di sini masih ada 7 orang, yang berarti sebagian besar pengguna itu tetap berada di ruangan meski jam makan siang dimulai. Nah, ruangan itu mulai kosong itu mulai jam 2. Nah, di sini ada gelombang kedua, yaitu dari jam 3 sampai jam 4 sore di sini. Itu ruangannya kembali terisi untuk menyelesaikan tugas akhir hari atau koordinasi sore sebelum akhirnya melandai pada pukul 5. Di sini ya bisa kita bilang jam pulang kerja lah. Jadi itu. Nah, apa yang bisa kita dapat dari analisis yang bagian A ini? Jadi artinya penggunaan ruangan itu tidak stabil 100% sepanjang hari, melainkan memiliki jeda-jeda waktu tertentu yang bisa kita manfaatkan untuk nantinya menghemat energi. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke bagian B, yaitu analisa korelasi. Di sini saya sudah membuat kodenya untuk menunjukkan berapa korelasi yang didapat antara okupansi atau jumlah orang dan juga temperatur atau suhu. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai korelasi antara okupansi dan temperatur itu ada di 0,6. Jadi dia kesimpulannya itu hubungannya sedang dan positif searah karena dia terus naik.
Nah, sini saya juga sudah menampilkan heat map-nya. Di sini bisa kita lihat di sini 0,6. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah semakin banyak orang membuat suhu ruangan meningkat? Jawabannya itu iya, secara dari data yang kita dapatkan, seiring bertambahnya jumlah orang dari data tersebut, kita bisa melihat beberapa tren. Itu di jam 8 dengan hanya 3 orang, suhu itu masih berada di 24 derajat. Nah, sedangkan pada pukul 11 dengan jumlah 10 orang, suhu naik menjadi 26,2 derajat Celcius. Untuk pertanyaan kedua, apakah korelasi antara okupansi dan temperaturnya kuat, sedang atau lemah? Nah, dari dari visualisasi yang bisa kita lihat tadi, relasinya itu sedang dan positif. Jadi bisa dibilang kehadiran jumlah orang dalam suatu ruangan itu sedikit berpengaruh dalam kenaikan suhu di ruangan tersebut. Gitu. Baik, kita akan masuk ke bagian C, atau rekomendasi efisiensi dari energi. Nah, sini saya sudah membuat kode untuk memvisualisasikan temuan untuk rekomendasi energi. Nah, di sini terdeteksi 1 jam di mana lampu menyala terang saat ruangan sepi, dan juga terdeteksi 1 jam di mana suhu ruangan dingin saat ruangannya itu sepi. Ini bisa kita lihat grafiknya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Nah, ada beberapa waktu strategis untuk menghemat energi pada ruangan. Nah, yang pertama itu pada jam 2. Nah, kenapa pada jam 2? Nah, karena orang-orang saat di jam 2 ini mereka melakukan istirahat atau makan siang. Nah, karena ruangan sudah mulai kosong, makanya bisa kita melakukan penghematan energi pada jam ini. Selanjutnya itu di jam 5 sore, karena karyawan sudah berkurang atau zona-zona ruangan sudah banyak tidak terpakai. Nah, di sini bisa kita set temperatur agar menghemat energi. Nah, dan juga di sini ada juga di jam 8, karena orang yang berangkat masih sedikit atau sekitar 3 orang, jadi AC itu tidak perlu bekerja dengan kekuatan penuh pada jam ini. Pertanyaan kedua, apakah lampu menyala secara optimal? Jawabannya yaitu belum optimal ya. Jadi dari data tadi menunjukkan indikasi pemborosan pada intensitas cahaya. Jadi dari data di sini itu menunjukkan bahwa adanya potensi overlight, yaitu pada puncak okupansi di jam 11 itu lampu mencapai 600 lux. Nah, di sini sebaiknya jika ada jendela, maka jendela bisa dibuka untuk menghemat energi. Nah, setelah kita menemukan temuan untuk rekomendasi hemat energi, di sini saya memberikan beberapa rekomendasi yang bisa diberikan berdasarkan data yang telah kita analisis tadi. Jadi untuk yang pertama, saya singkat saja. Rekomendasi pertama yaitu AC adaptif atau demand control cooling, yaitu kita bisa mengatur suhu AC secara otomatis mengikuti jumlah orang. Jika sensor itu mendeteksi kurang dari 5 orang, naikkan suhu ke 25 derajat atau 26 derajat. Nah, ini mencegah AC itu bekerja keras saat ruangan itu hampir kosong. Nah, untuk rekomendasi kedua di sini yaitu
melakukan pencahayaan pintar atau smart dimming. Jadi gunakan sensor gerak untuk meredupkan lampu hingga 200 lux di area yang sekiranya kosong, dan juga memanfaatkan cahaya matahari untuk mengurangi kecerahan lampu interior di siang hari yang terik. Nah, untuk rekomendasi yang ketiga, di sini itu bisa kita lakukan optimasi jadwal AC atau pre-cooling. Jadi kita bisa menunda penyalaan AC penuh di pagi hari jika suhu awal itu sudah cukup dingin atau sejuk sekitar 24 derajat Celcius. Yaitu cukup nyalakan AC 30 menit sebelum jam sibuk untuk menghemat listrik di jam-jam awal masuk kantor. Nah, untuk rekomendasi keempat, di sini bisa kita lakukan zonasi area kerja atau zoning. Jadi saat jumlah karyawan itu di bawah 50%, seperti di jam 2 siang tadi, kita bisa mengarahkan semua orang untuk bekerja di satu area yang sama. Nah, dengan begitu lampu dan AC di area atau ruangan lain itu bisa dimatikan untuk menghemat energi. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Harapannya dengan menerapkan sistem otomatisasi berbasis data ini, perusahaan itu tidak hanya bisa memotong biaya tagihan listrik, tapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.